Kenapa bisa milih EVOS? Karena ya ada temen juga di sini makanya mau. Sama ya EVOS juga yang kayak kelihatan niat banget juga sih. Bukan EVOS aja ya, biasa orang-orang bilangnya EVOS aja. EVOS. Kan EVOS. kalau Glory itu artinya menang. Artinya menang. One team, one voice, one family. EVOS. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Yeah. Ini kalau kita masuk ya, langsung disuguhi dengan piala-piala yang banyak banget ini. Yes, langsung sombong. Langsung sombong ya? Sombong. Emang gitu motonya ya dari awal? Enggak gitu, enggak gitu. Oh, enggak gitu. Iya. Ini boleh dilihat nggak sih piala? Boleh. Kita mau lihat dari depan atau dari belakang? Dari dalam boleh. Dari dalam. Meeting room kita ini biasanya dipakai sama klien-klien, sponsor kita, atau bahkan waktu itu meeting sama Albert sama Kaye pertama kita meetingnya di sini. Pas signing Albert berarti di sini? Di sini. Oke. Ini Albert ini di muka saya tuh masih familiar kayak di tim-tim kuning. Kamu kenapa bisa ada di sini, Bert? Ya ini tanya ini yang beli. Kita pengen Albert main. Nggak sih, lebih ke arah kita waktu itu butuh Albert waktu itu. Waktu saya ngomong sama Mas Hartman katanya sampai jual ginjal ya buat Jual ginjal yang sebelah kanan kebetulan. sebelah kanan. Iya. Makanya Sebelah kanan punya berat. Mas Hartman, sebelah kanan kirinya punya Saya kiri sama jantung lah tipis. saking mahalnya ya. Benar. Lumayan kayak gitu. Waktu itu kamu waktu ditawarin EVOS gimana, Bert? Tiba-tiba langsung, wah saya terima apa mikir dulu apa gimana? Awal-awalnya mikir dulu bentar, cuman ya kayaknya milih EVOS aja sih waktu itu. Kenapa bisa milih EVOS? Karena ya ada temen juga di sini makanya mau. Sama ya EVOS juga yang kayak kelihatan niat banget juga sih. Nge-reach akunnya gitu. Benar. Gerakan buyout-nya ini antara Albert sama Kaye. Kalau Albert itu lumayan cepet, Kaye lumayan proses lumayan panjang waktu itu. Oke. Lumayan seru. Tapi kalau dilihat-lihat, kenapa EVOS pengen banget Albert? EVOS itu bisa dibilang season lalu kita sangat-sangat jatuh lah ya, sangat-sangat rungkat karena kita nggak lolos playoff waktu itu. Oke. Nah terus memang plan kita waktu itu setelah kita nggak lolos, kita emang bilang kalau kita akan rebuild dan kita akan invest kayak gitu. Oh jadi pengen comeback gitu ya? Benar, tapi memang untuk pas discussion kita sama coaching staff di awal, sebenarnya emang nggak langsung Albert juga yang kita mau siapa nih, nggak langsung nama Albert. Jadi kita emang bener mantau dari performa dia, dan lumayan sulit sebenarnya mantau performa dia karena lumayan banyak nggak main. Nah, jadi kita itu. mantaunya itu lumayan sulit. Jadi kita ngeceknya dari yang zaman-zaman dulunya pas lagi di RRQ, sama terakhir ya ada di JSF juga. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya, kan seorang pemain tuh butuh jam terbangnya ada terus. Bener. Jadi mungkin kalau Albert bisa dibilang milih EVOS juga karena di sini mungkin akan Jam menjadi terbang, pilihan ya. utama. Ya, itu Bukan karena alasannya juga. menit bermain ya? Menit bermain. Bukan karena season ganjil kan? Enggak dong, kan season ganjil genap harus OP, Berjuang ya, harus benar. OP. Oh, oke. Soalnya ada ininya, ada apa namanya ya? Ada kutukannya lah, bilang katanya kalau EVOS season ganjil kuat kayak gitu. Cuman balik lagi di belakang mah kerasnya mah gila ya Gia. Aki kan sempat megang season ganjil 2 kali kayak Messi, tapi di belakangnya ya berdarah-darah lah. Tapi kan agak berat nih ya, Iya. kalau misalnya dari RRQ, Iya. kan orang udah tahu RRQ EVOS ini katanya julukannya El Clasico, El berarti Clasico. kan kayak Barcelona, Madrid, Iya. ataupun kalau di Indonesia Persija, Persib. Benar. Kamu nggak secara mental nggak takut udah pernah di RRQ terus tiba-tiba ada di EVOS? Justru ini sih kayak aku lihatnya makin seru aja sih, kayak ada pemain yang ke tim rivalnya gitu. Oh, Ya, jadi kayak ada persaingannya lebih ketat lagi sih pastinya. oke. Antar timnya ya. Apalagi 2 tim sebelumnya yang kuat-kuat juga kan, Benar. Onyx, RRQ. RRQ. Benar. Sekarang berarti kita harus masuk ke kuat nih. Bisa nggak?
Bisa. Saya di pressure tadi sama bapak-bapak kan? Iya. Pressure mereka. Karena EVOS tim besar juga di Indonesia. Iya, benar. Siapa lagi yang punya ini? Waduh. Coba diambil dulu mas. Coba Iya, saya silakan. pengen lihat. Boleh, Walaupun saya boleh, udah pernah boleh. lihat. Ini dia. Ini dia. Silakan mau dipegang. Cuman biasa kalau komen rame nih kalau dipegang. Katanya ada jimatnya. Jangan deh mas, main aja. Gitu. Ya ini piala M1 kita waktu itu tahun 2019. Coba dulu katanya bunyinya ting 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 ting. Gitu ya tahun 2019 ya. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang masih ya, masih ada di sini aja. Cuman harapannya kan balik lagi kalau di skena e-sports, kalau misalnya kita nggak ada dapat piala-piala dunia lagi, ya berarti region kita lemah kayak gitu. Bener, karena ini kalau main di dunia kan mewakili negara. Bener. Jadi siapapun yang juara pasti kita support. Betul. Nah, menurut Albert, kapan Indonesia bisa bawa piala ini lagi? Semoga tahun ini bisa lolos ke M7, Amin. ke WC juga, banyak turnamen internasional juga, semoga bisa lolos aja sih dulu. Oke, kalau menurut Mas Ki, panggilan Mas Ki ya? Iya. Atau biasanya apa? Kaki. Gunawan? Iya, Hengki. Hengki, ya. Hengki, Mas Kalau Hengki. Mas terlalu kayak kelihatan Oke, tua banget. menurut Hengki, kapan Indonesia bisa bawa ini lagi? Harusnya tahun ini kalau improve-nya cepat, step up-nya cepat, karena belajar dari kesalahan bisa sih tahun ini. Wah, sepertinya Mas Hengki ini berapi-api loh jawabannya. Benar. Dia sangat pede sekali. Harus. Harus pede. Kalau nggak Yang pede, udah nggak main dari awal ya. Benar. Oke, Mas Hengki ini soalnya jam terbang cukup tinggi di Benar. per e-sportan Indonesia. Iya. Mereka berdua nih. Jangan panggil Lumayan. Mas. Oh jangan ya. Masih muda. Oke, kalau dari piala-piala di sini selain ini pasti paling berharga. Selain ini ada lagi yang Ada juara lagi. dunia juga. Yang mana? Kita di Free Fire World Cup di sini. Oke. Cuman ini sama 2019 juga dan lumayan udah karatan ya. Orang kan bilang karatan kan ya. Emang bener udah karatan juga karena udah lumayan lama. Sama sih di Free Fire juga belum ada yang juara dunia sampai saat ini. Oke. Kayak gitu dan sekarang masih ada di EVOS. Masih di EVOS semua. Masih di EVOS. Terus Jadi EVOS ini walaupun performanya kemarin sempat meredup, tapi Iya. sejarah nggak bisa bohong ya. benar. Cuman sampai kapan EVOS akan bisa kembali Benar. menciptakan sejarah? harapannya sih selalu kasih targetnya kita selalu juara satu kan Oke. targetnya. Cuman kan pasti kita nggak muluk-muluk lah. Kita takutnya ekspektasi terlalu tinggi, habis itu nggak sejalan sama progresnya kayak gitu. Jadi kita pasti dari awalnya itu statement kita pasti udahlah lolos playoff dulu kayak gitu. Kita pasti kayak gitu. Cuman target tertinggi setiap kita ini pro player itu pasti bawa lagi juara Piala Dunia kayak gitu. Kalau di sini pialanya udah banyak, di sini juga Yes. ada banyak. Ini piala apa aja mas? Di sini? Yes. Piala paling berharga di hidup kamu apa sampai hari ini? Kalau aku pribadi kan baru juara MPL doang kan, mungkin MPL sih. MPL paling Iya, berharga. sebenarnya Berapa, kan- berapa kali kemarin? Kalau yang aku main 2 kali. Dua Kalau kali. yang nggak main kan di Oni kemarin 2 kali juga. 2 kali, jadi 4. Dia udah punya 4 cincin. 4 sih. Ya 4 ya? Enggak, kalau cincin kan Cincinnya cuma 3 ya? 2. Oh 2. Oh kalau nggak main nggak dapet cincin? Oh dapat, cuman waktu yang waktu di Hierarchy belum ada Belum cincinnya. ada. Iya, belum ada. Oh. Kalau Mas Ki, Mas Hengki belum ada kebetulan. Mas Hengki dulu. Semoga sini kan, aja di sini kan. di tahun ini bisa dapat di sini. Amin. Oh, jadi lapar gelar ya? Ya lumayan, Oke. lumayan lapar lah. Jadi Oke. makanya kayak ada niatan buat pindah ke sini gitu, buat Supaya- ngejar bareng-bareng. Oh. Kalau Mas Hengki? Aku ISF 2019. Oke. Ya itu kejuaraan dunia juga yang di Bali waktu itu. Itu yang paling berarti lah ya. Iya. Kayaknya 2022 ya, Ki? 2002 berapa ya? 22 kayaknya. 22. 22 ya? Iya. Ya waktu itu di Bali. Nah, ini M1. M1. Ini waktu pas di tahun 2019. Ini tuh sebenarnya dipajang di pinggiran stage. Nah, terus kita bawa pulang, kita minta tanda tangan sama semua orang yang ada di sana. Kebetulan waktu itu kita bawa lumayan banyak EVOS Fam juga dari Indonesia. Kita terbangin. Nah, terus ada beberapa fans. Terus dulu kita punya tim EVOS Singapura juga waktu itu di sana yang bantuin kita juga. Scream. Oh ini pemain-pemainnya ya? Iya. Ada Rek. Ada Rek. Donkey juga ada. Donkey. Nah, Donkey ya.
Aura, berarti ini zamannya Aura Iya. Dongki. Ini Mas Dean juga ada Mas Dean. Mas Dian KT. Iya. Banyak legend ya di sini. Banyak legend di sini. Yes No Limit nggak ada ya di sini? Yes No Limit nggak ada, dia pas season 4, season 3 dia terakhir. Oh. Yang season 3 terakhir. Tapi kalau dari Albert, siapa idola Albert di EVOS? Kalau idola Ini Bu. Isan Besara. dulu Isan paling ya. Luminer. Oh, dulu malah idolanya Isan? Iya. Kan beda posisi tuh? Karena ngeliat dia mainnya jago aja sih, terus pinter juga. Oke. Kalau Mas Ki? Sama Mas ini. Eki? Isan Besarik. Isan Besarik juga? Besarik semuanya. Keren Mas dia. Eki juga? Isan Sama, Besarik? Isan Beneran ini? Pahlawan nih soalnya pahlawan. Pahlawan. Jadi setiap dia balik kompe menang. Menang. Oh, pasti benar? Nah, Oh, punya magicnya sendiri ya? Iya. Kenapa nggak dia diambil kembali aja? Karena sekarang dia udah pada tempatnya lah ya, sebenarnya ya. Dia sekarang konten kreator. Pahlawan. Sekarang fokusnya di mana? Magic Chess ya? lagi Magic Chess dia. Oh, fokusnya Magic ya? Iya, sekarang lagi Magic Game Chess. barunya Untun. Mungkin bosen ya di Iya, benar. di Land of Down. Mungkin sedikit menjelaskan ini juga, sebelah kanan di sini ada movie-movie kita. Oh, kan ada Kita- film-filmnya juga. Benar, kita kerjasama sama beberapa OTT. Kita pertama banget itu sama Angel, kita bareng Vision Plus. Terus sama Maxstream itu ada 4 film lainnya. Kita ada 3 BA, waktu itu ada Una juga. Oh, Kita iya. sempat bikin movie juga. Di sini ya? Iya, terus ada Angel sama Rachel, sementara 2 lainnya itu player. Di sini ada Wan, pemain M1 kita. MPL season 4 kita ada Wan, terus di sini ada Rasya. Nah, kenapa judulnya The Wonder Kid? Karena waktu itu dia masih umur 14 tahun. Rasa ini dia Free Fire. Free Fire kan? Free Fire. Pernah lihat nih dia. Iya, Yang dia itu nih dia. Jago, fast hand. Fast hand ya. Fast hand. Refleksnya Lebih fast hand mana sama Albert? Mau dicoba, mau dicoba. Beda game. Main sniper. Kalau aku yang main nggak bisa. Iya, iya. Pani kamu masih fast hand, Ber? Masih bisa aja, bisa. Masih bisa. Gue mau kasih ekspektasi ya. Iya. Tapi menurut kamu siapa yang lebih fast hand dari kamu kalau di jungler di Indonesia? Kalau sekarang kayaknya udah lumayan banyak sih, yang apalagi yang muda-muda sih. Orang cepet-cepet ya. Iya, pada cepet-cepet juga tangannya. Tapi kalau disuruh sebut nama siapa? Paling cepet. Kalau yang aku pernah tahu paling Kairi sih. Kairi ya. Kairi paling cepet ya. Iya. Pernah Steam juga kan nama? Iya, karena kemarin di Onyx, kayak aku ngeliat dia main juga kayak emang lumayan cepet sih kamu. Perbedaannya Kairi sama jungler lain apa menurutmu? Mungkin karena pengalamannya udah banyak juga, terus decisionnya mungkin lebih matang aja sih. Oke. Decision kayak dia mau ngapain dia udah tahu kayak gitu. Dia lebih Kayak dia beli item tuh kenceng banget ya. ya. Oh ya, itu juga salah satu kemampuan dia juga lah. Oke. Tapi kamu juga bisa kan Bert? Kayak gitu? Bisa. Tapi Belum pernah aja. belum pernah. Belum ada momennya. Jarang main ya, belum ada momennya aja. Oke. Nanti berarti akan terjadi nih momen Albert Paseng. Semoga aja ada. Oke. Mas. Oke, jadi Halo. tim belakang layar kita. Biasanya kan sebenarnya Mas Hatta kan juga terjun di e-sports kan? Iya. Banyak gak sih Mas Hatta ketemu sama orang yang nggak tahu kalau e-sports itu ternyata nggak cuma main game aja kan? Bener. Ya kan, orang-orang di belakang sini ada Manajemennya. Iya, ada tim konten, Konten. GA, HR, Tim branding, Bener. desain. bener. Nah itu yang contohnya seperti saya, Mas Hatta. Dulu saya pengen jadi pro player Dota waktu itu. Tapi karena cupu, jadi saya jadi manajer tim aja. Oh. Karena biar passionnya sama, bisa ikutan ke e-sportsnya juga, terus sambil ngerasain passion di e-sportsnya itu gimana. Itu dia. Ini ruangannya icon kita, ruangan MDL. Tapi Gitu. dulu ingat nggak sih EVOS itu ada EVOS Glory, EVOS Icon, sekarang Bener. udah nggak ada ya? Sekarang Masih khusus EVOS Glory-nya. Jadi kita EVOS Glory-nya nggak pakai nama Glory lagi. Oh, Jadi kita kenapa? namanya EVOS aja. Bukan EVOS aja ya, biasa orang-orang bilangnya EVOS aja. EVOS. Kan EVOS. kalau Glory tuh Iya. artinya menang. Artinya menang. Jadi gini, season kemarin pas kita habis nggak lolos playoff, Deputy Head of Esportsku, namanya Flip Flop, dia itu nge-state di stage lah. Jadi ada momen bow dulu kan, ada momen bow di atas stage kalau lolos playoff, terus dia bilang kalau EVOS akan rebuild dan akan invest kayak gitulah. Nah kalau saya dari sisi live streamnya ada sesi live stream pas udah kekalahan itu. Nah kita pengen rebuildnya itu semuanya. Mungkin kan orang bilangnya kalau rombak
bilangnya rombak player, rombak coach kayak gitu. Tapi kalau kita pengen rombaknya itu mencoba untuk merombak semuanya dari gaming house infrastrukturnya, terus coaching sistemnya, terus SOP di dalam tim, termasuk player, coach dan termasuk nama tim juga kayak gitu. Oh, jadi pengen coba aja sih kalau ini nama tim. lagi rebrand lah ya. Bener. Ya Bajunya hopefully juga, bajunya juga keren sih. Yes. Yang baru ini keren. Benar. Ini bagian dari perombakan ya. Bagian dari perombakan juga. Oh, jadi ini tempat latihannya nih guys. Bener. 1, 2, 3, 4. Kok 4? Satu lagi di mana? Satu lagi, nanti Bebas. ada lagi. Iya. Nggak cuman pasti ada di sini juga. Cuman kebetulan MDL kita itu gaming house-nya nggak deket sini. Kalau mereka, gaming house mereka di samping mall ini. Oh, jadi Di samping jadi ITM, lebih iya. gampang ke sini. Bener. Kalau MDL, dia sesekali ke sini. Kalau turnamen online lah, banyaknya di sini. Nah, kalau menurut Mas Albert, sekarang pas latihan paling sering pakai hero apa? Kalau sekarang buat jungler paling sering Top 3 lah. top 3 ya. Iya. Kalau sekarang sih kebanyakan Suyo, terus Suyo, Joy, sama kalau dapat Fanny. Fanny. Iya. Oh, jadi hero-hero solo kill ya? Ya, banyak sekarang. Hero-hero yang bisa main-main sendiri-sendiri main gitu sendiri, ya? ya. Oh, Link udah nggak ya, Link? Link udah Opsi lah. opsi. Cuman susah banget sekarang mainnya. kenapa? Karena emang hero-nya nggak sekuat dulu aja sih. Sama sekarang banyak kayak counter-counter kayak gitu. Udah pada bisa lawan Link sekarang banyak. Banyak yang lebih kuat. Padahal itu Link hero jagoannya Mas Albert kan? Iya. Orang dulu tuh paling takut Link Albert ya kan? bener. Kalau Link Albert turun udah auto win. Joy ya Ya sekarang. Joy, Suyo, Suyo. sama Fat. Kalau itu udah nggak sakit ya? YSS gitu udah nggak sakit. Paling kalau buat turnamen enggak sih, nggak Jarang. pakai ya. Ranked Jarang ya. Kalau ranked mungkin Kalau masih- ranked soalnya banyak banget Iya, kan. banyak banget ya, Kalau kita Essential. lagi ranked meeting gitu kan. Iya, Mas banyak. Ata main apa? Kalau aku mid lane. Mid lane. Aku mid lane. Gimana, ada yang bisa dibantu? Pas bertiga. Pas bertiga ya? Pas. Kalau Mas Ki apa sekarang hero yang paling sering dipakai buat latihan? Top 3-nya ya? Top tiga. Top 3-nya paling kayak Chow, Khalid, Khalid. yang fighter bisa initiate, Ruby gitu-gitu. Oh, Ruby malah naik lagi sekarang ya? Nah, Tapi kalau kayak pemain-pemain pro kayak teman-teman gini masih suka deg-degan nggak sih kalau turun? kalau menurutku mungkin kalau first time harusnya ada. Cuman kalau kayak kita udah terbiasa dengan crowd penonton, teriakan-teriakan penonton, lama-lama jadi terbiasa sih. Kalau sama omongan-omongan di sosial media, pasti kan kalau lagi mainnya lagi ada bad performance atau apa kan suka rame tuh. Iya. Iya, sebenarnya kalau di sosial media ya paling lihat sekilas doang lah. Cuman kalau kayak komen-komen yang negatif ya cuekin aja sih sebenarnya. Nggak terlalu diambil Iya, nggak pusing terlalu lah ya. Kita biasanya kalau kalah langsung 10.000 komen Mas Ata. Sejam 10.000 komen. Iya. Gimana? Agi yang pernah merasakan mungkin pernah kena mental nggak Gi? Dulunya sempat, tapi setelah ini ternyata biasa aja gitu, ya udah ya like. Mas Agi, udah. tapi aman-aman aja. Aman. Biasanya harus di Biasanya tuh yang hujat tuh yang support juga. Kemarin aku ngobrol-ngobrol sama Skylar. Iya. Katanya dia sempet pengen kepikiran mengakhiri hidup. Waduh. Itu. Wah. Tapi habis itu nggak jadi katanya. Tapi ini ada loh, ada videonya dia sempet ngomong gitu. Iya. Kalau dari Mas Hengki, Mas Agi, Mas Albert pernah kayak gitu nggak? Kalau buat sampai mengakhiri hidup enggak. Cuman kayak pas awal-awal ketika rame hujatan ya paling ada sesekali masuk kayak apa berhenti aja jadi pro player gitu. Oh. Pas awal-awal doang sih. Cuman kayak makin kesini mikir mereka nggak terlalu ini gitu lah. Nggak Iya, terlalu mentalnya udah terbentuk. Kalau Mas Albert, Nah, sama sih aku juga dulu sempet kayak paling ya stres aja sih kayak awal-awal. Apalagi awal-awal kan debut kan kayak nggak terlalu bagus lah. Terus banyak yang hujat juga, terus awal-awal sempet kayak pusing aja sih, stres gitu. gimana cara mengobatinya? Waktu itu ada yang ngajak ngobrol juga kayak ngasih tau suruh nggak usah dipikirin juga, jadi ya aku lakuin itu aja sih kayak nggak terlalu dirawin komen-komen yang nggak jelas gitu. Oh, jadi nggak usah dibaca lah ya. Paling kan Off sosmed gitu nggak sih? Biar sehat gitu hidupnya enggak sih. Solusinya Kalau biasa enggak, iya. dari senior juga yang Iya, ngasih support. ada pengalaman-pengalaman. Oh. Jadi kayak mereka udah ngelewatin fase ini, jadi kayak dia ngasih tahu kita kayak ya udahlah cuekin aja, nggak terlalu impact gitu loh buat kita hujatan. Siapa paling sering ngasih support?
Karena aku udah lumayan banyak ngelewatin senior aku juga dulu, ya banyak sih sebenarnya. Kayak even dari coaching staff atau manajemen juga ngasih support gitu loh. Kalau kayak misalnya kalah terus banyak komenan, ya dari manajemen biasanya paling banyak sih. Buat ngasih support kayak ya udahlah nggak usah dipikirin atau apa gitu. Karena harus cepet riset Mas Hatta. Iya, benar. Karena kan turnamen kita lumayan banyak ya. Habis ISL tiba-tiba ada MPL, belum harus ada preparation lagi. Jadi kalau nggak riset itu ya udah kita wasting time seminggu kayak gitu. Dan itu lumayan impact pasti ke depannya gitu. Jadi kita emang bener-bener harus bisa jagain mereka juga. Walaupun emang di luar sana banyak yang hujan itu udah pasti banyak lah. Ya kan, cuman gimana caranya pas masuk ke mereka itu entah itu jadi motivasi atau ya udah diemin aja kayak gitu. Jadi biar harus cepat riset supaya fokus lagi ke performa. Berarti itu jadi PR Bapak juga. Bener, biasanya kita ngobrolnya sama coaching staff kayak gitu. Biasanya ada orang lah yang kita turunin buat ngejagain ini kalau misalnya memang udah kena, siapa nih yang akan handle, terus handle-nya seperti apa, itu biasanya pasti ada. Ini ada Mas Atta. Ini ada Regi, ex-planner Halo, kita. Mas Regi, salam kenal. Natko. Natko di mana Natko sekarang posisi? 3 roll, posisi 3 roll. Apa tuh? MM, XP, Midland sekarang. All roll, Mas. Ini ada Erlan. Apa kabar? Ini MM kita. MM. Iya, Godland kita. Godland sekarang paling sakit apa, Mas? Harit. Harit. Nomor 1. Oh, nomor 2 Granger. Oke. Nomor 3 Berdiri aja. Iritel. Oh, Iritel masuk paling sakit sekarang. Iya. Oh, berarti aku harus tetap pakai Iritel. Mas lagi mendalami MM lagi kan? MM, karena kan sebelumnya Midland terus, tapi Iya. giliran aku main sama istriku dia posisinya Midland. Oh benar. Jadi aku harus beralih ke MM. Oke. Kenapa nggak roamer aja menjaga istri? Iya. Iya, tapi kalau ketemu MM sama core-nya ngetrol nggak ada damage-nya, Mas. Iya. Jadi nggak bisa menang ya? Nggak bisa menang. Ini yang gendong aja, yang gendong istri. Daripada istri kita digendong sama yang lain. Waduh. Nggak ada masalah. Siapa yang paling disiplin? Regi. Tunjuk orangnya. Tuh. Regi. Oh, sih semua ACC ya. Ya. Kapten Regi ya. Jadi kalau mau jadi kapten itu ditunjuk by disiplin. Nggak tahu ada kan? By disiplin sama konsisten. Ngetrol aja. Ngetrolnya konsisten. Apa gimana? Nggak, itu beneran konsisten. Beneran. Oh, beneran. Berarti dulu sebelum ini EVOS kaptennya siapa ya? Brans. Brans. Oke. Jadi ini the new captain. Ya, karena Regi lumayan udah lama di sini, jadi kayak yang baru-baru lumayan dirangkul lah sama dia. Yang mutusin siapa biasanya? Dia mutusin biasanya coaching staff, apa? coaching staff. Oh, coaching staff. Ya. Berarti dari Mas. Bukan, Oh, bukan juga. sekarang. Kalau siapa di sini yang paling sering telat latihan? Telat latihan. Ini kayaknya nih. Ini. Oh, ini. Iya. Kenapa? Ada masalah mungkin? Emang sangat bangun aja kali. Oh, telat bangun. Soalnya malamnya agak ada urusan ya. Kaget. Oke. Kalau yang paling bersih? Ini juga kayaknya. Ini juga. Oh, kapten Ini juga. Nggak suka kotor dia orangnya. Ya suka kotor dia. Oh. Jadi dia harus bersih. Cepat mandi. Cerdinan disiplin ya. Oke, Rapi. kapten. Sih. Kalau yang paling genit siapa? Ini juga Ini nih. juga kayaknya. Karena dia ganteng nih. Kenapa cuma ini sama ini terus ya? Karena emang mereka berdua aja. Oh. Yang paling sering tunjuk-tunjuk aja. Iya. Berarti Mas yang paling genit ya? Nggak juga. Siapa yang mau ditunjuk, tunjuk aja. Iya. Apa nunjuk aja mereka? Tapi ada prediksi nggak sih untuk di Indonesia sekarang lawan terberat EVOS top 3 siapa? Mungkin dari Mas Albert 1, nanti dari Kapten 1, Mas Ki 1. Kalau aku paling Lawan terberat sekarang di Indonesia. masih Onyx sih kalau. Nomor 1 Onik. Iya. Kalau dari Mas? Kalau aku sih Onik juga. Onik juga. Namanya. Kalau dari Mas Hengki Siapa ya? Ada 3 sih mungkin ya. Kayak ada 3. Onyx, Onyx. Liquid sama RRQ. Onik, Liquid, sama RRQ. Ya. Top 3-nya itu. Ya, top 3-nya itu. Setuju dengan Ya, top 3 itu. Oh. Berarti EVOS yang ke? 0. Satu dong. Oh, Di atas atasnya. satu. Ya, Di atas 1. Kalau menurut Mas? Iya. Paling liquid Onyx sih yang paling kelihatan. Liquid Onyx. Berarti mereka paling calon Ya paling dalam top 3 lah. top 3 lah ya. Sama top 5 lah kayaknya. Kalau di dunia, misalnya
EVOS berkancah di M Series nih? Kodenzer. Nah, kalau di dunia. Siapa? Onyx sih, Onyx Sama PH. Onyx PH tapi. Onyx PH. Iya. Onyx PH. Yang di Filipina. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 2. Kemarin lawan Onyx terakhir kan Onyx Indo. Final. Oh, jadi Indo Onyx sama PH, Onyx Liquid, Indo ya. nomor 2. Iya. Oke. sama Liquid tuh. satu. Liquid Sama- Indo. sama Liquid Indo. Oh, jadi Liquid Indo nih di dunia sekarang termasuk terkuat nih. Ya, Ya, lumayan. karena ngelihat belakangan ini di turnamen emang mereka lumayan Perform banget. perform juga lah. Sejak ganti nama ini ya. Atau enggak? Mungkin atau enggak player-playernya juga haus semua lah. Berarti semua di sini kebanyakan sehari-hari scrim. Benar. Dari jam berapa sampai jam berapa? Biasa kita mulai di ruangan ini tuh dari jam 12 udah di ruangan. Karena kita ada bahas game segala macam. Terus kalau kayak kita udah mulai scrim dari jam 1 biasa kelarnya di jam 9-an gitu lah. 9 malam ya. Final malam. Di sini. Di sini. Dari jam 1 sampai jam 9 malam. Iya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 jam. Terus after jam 9 itu Ngereng lagi biasanya. Biasanya pulang ke GH ada rest sebentar habis itu main lagi. main lagi. Iya, ngereng. Ngereng sama teman-teman. Satu tim. Satu tim. Biasanya. Oh, jadi lanjut ya. Lanjut. Oke, berapa jam lagi tuh? Paling dua jaman. Jam 2 jam lah mungkin. Oh, itu buat ngelatih apa tuh kalau ngereng? Kalau ngereng biasa buat game sense hero-hero doang sih. Kayak misalnya ada hero yang kurang lancar, mungkin kayak kita latihannya di rank atau apa. Terus Karena kalau besoknya baru kita cobain di scrim atau apa. Karena kalau di scrim nggak boleh dipakai buat latihan nih. Maksudnya nyoba hero nggak boleh. Boleh aja. Boleh Ya, berarti kan. biasa kan kalau kayak di scrim lebih ke arah kayak kita nyoba yang hasil yang kita coba di rank baru kayak kita cobain di scrim gitu. Oke. Tapi yang paling pengen kalian lawan kalau di scrim siapa biasanya? Kalau di scrim mah biasa set jadwal mah itu tergantung dari coaching staff sama manajer sih. Jadi kayak kita cuman tahu lawan, oh nanti kita lawan ini scrim gitu latihannya. Jadi open buat siapa aja. Ya, open siapa aja. Tim rumah kita siap mungkin. Boleh itu. Disiapin jadwalnya. Siapin jadwalnya. Albert sudah punya pengalaman di 3 tim hebat. Dari 3 tim ini, di tim apa paling cepat adaptasi? Paling cepat adaptasi. Kayak dulu waktu dari RRQ ke Onyx sih. Itu cepat adaptasi ya. Lumayan cepat soalnya udah kenal lumayan lama sama player-player Onyx. Sempet satu tim di SEA Games juga bareng sama beberapa playernya, jadi udah lumayan kenal juga, terus udah deket lah. Kalau di EVOS, Kan mungkin di sini baru kenal sama Hengki sama Regi doang. Kayak yang baru-baru belum terlalu, belum tahu chemistry-nya. ya belum dekat banget lah. Jadi ini sekarang lagi penyatuan Ya, lagi mencoba adaptasi lebih aja sih. Buat kapten, Mas Hengki sama Albert, Kalau ini gimana? Hengki sama Albert sih cepat adaptasinya mereka Cepat. karena udah pengalaman juga kan. Jadi ya lumayan cepat lah. Bisa dibilang ya, setelah aku keliling-keliling, ini salah satu base camp e-sport yang keren banget. Iya. Ada yang lebih besar lagi sih, cuman Masih ada? semoga kita bisa expand lagi lah. Expand lagi. Iya. Katanya kan EVOS udah sebesar ini nih. Yes. Langkah ke depannya apa yang akan dilakukan oleh EVOS Ya. bersama di game Mobile Legends ini? Oke. Nah, pertama mungkin ada yang paling deket kali ya, ada kejuaraan internasional EWC namanya. EWC. Esports World Cup. Nah, itu yang emang dibikin dari Arab. Dan itu gamesnya ada banyak banget, ada 25 games. Jadi jatuhnya 25 Olimpiade. game. Iya. Ada game-game lain juga ada di sana. Cuman memang main fokus kita itu yang karena emang base camp kita di Jakarta atau di Indo, kita ada di tim MPL kita kayak gitu. Nah, jadi tujuan paling utama sih ke sana. Cuman di luar dari itu, EVOS juga yang tadi kayak kita ke ruangan office, kan itu kan lumayan banyak orang. Kita banyak target lain juga yang pengen kita achieve lah, kayak gitu. Nah, salah satunya mungkin kita ada baru buat juga, kita ada EVOS Top Up. Itu teman-teman bisa langsung akses. Mungkin ini sedikit promo ya. Boleh. Itu kita bisa akses di evostopup.com di sana. Oh, itu Top Up Diamond? .gg ya, Top Up Diamond. Diamond Iya, evostopup.com. Mobile Legends. Mobile Legends ada di sana juga. Dulu pun lah. Apapun ada di sana semua. Dulu biasanya yang bikin top up gini player kan. Biasanya player, tapi kita juga menyediakan jasa juga buat player mau bikin top up Toko diamond. sendiri. Bisa kita Oh, bisa bikin. juga. Iya. Sama di luar itu kita juga ada akademi Mas Atta. Jadi
akademi kita baru garapnya kita baru ke tim Mobile Legends, baru game Mobile Legends. Itu ya. Siapa di sini yang dari lulusan akademi? Lulusan akademi di sini nggak ada kali ya? Oh Doma ya. Oh, Doma dari akademi Doma. EVOS. Dulu kamu masih roster Hexagon nggak sih? Enggak ya? Enggak. Cuman iya dulu dia EVOS Academy, terus dulu kita ada namanya tim Hexagon. Hexagon ini lumayan terkenal juga nih di Mobile Legends. Jadi dulu kita dapat lawan Scream namanya Hexagon dan lumayan kuat juga waktu itu. Isinya tuh Setsujin ya. Isinya ada Setsujin di sana juga. Nah, terus kita coba akuisisi satu timnya, terus kita seleksi dan kita tambahin orang-orang baru ke dalam tim itu. Nah, salah satunya waktu itu di regenerasinya si Erlang atau Doma ini. Gitu. Itu dia gebrakan yang akan dilakukan oleh EVOS. Yes. Kita tunggu Amin. apa yang akan terjadi. Betul. Semoga Albert akan memimpin teman-teman Akan menjuarai ya. menjuarai Sama Kaye dan Regi. sama Kaye dan Dengan Regi teman-temannya. dan teman-teman yang latihan di EVOS ITF ini. Yes. Mungkin terakhir, ITF ini apa, Mas? Oke, EVOS ITF atau Integrated Training Facility. Nah, jadi di sini basically kita kantornya untuk pro player dan talent kita, Mas. Oke. Jadi mereka mungkin kan kemarin Mas Atta udah ke beberapa gaming house ya. Iya, iya. Nah, kalau mereka itu gaming house-nya beda dari di sini. Jadi mereka istirahatnya di belakang, mereka harus jalan dulu sekitar 5 menitan ke sini. Nah, mereka itu latihannya baru Semua di sini. Ya, termasuk talent, BA, mereka kalau ada syuting, ada streaming, mereka akan datang ke sini. Luasnya tadi berapa ribu meter, Mas? Aduh, nggak berapa ribu sih. Aku kurang tahu sih luasnya berapa, tapi lumayan. Lumayan luas ya? Iya. Karena lengkap banget di sini. Benar. Ya Berarti harapannya. membuktikan keseriusan EVOS di industri Benar. ini juga. Sebenarnya ada satu, Mas. Jadi dulu itu tujuan kita salah satunya bikin ini itu biar timnya disiplin. Jadi biasanya kalau misalnya di gaming house itu dulu tuh ada kendalanya. Biasanya telat bangun tidur atau bangunnya itu sebelum scrim, misalnya jam 1 bangunnya, jadi belum prepare. Nah, mereka harus sekarang itu mereka jam 1 udah harus di sini, udah harus latihan. Jadi mereka di gaming house itu udah harus makan, udah harus mandi, datang ke sini tuh udah harus ready. Semua benar siap. Benar. Jadi disiplin di out game, menurut kita ya disiplin di out game itu akan bawa disiplin di in game. Jadi ketika mereka war nggak ada yang mablang-mablang kemana-mana, jadi udah harus disiplin. Gitu. Oke, sekarang terakhir kita pengen lihat yel-yel EVOS. Ya. Mas Atta mau pimpin? Nggak bisa, belum tahu. Belum tahu. Kalau lihat dulu makanya. Ikutan aja kali ya. Ya, ikutan dong, ikutan dong, Mas. Ya, Time ayo, captain. ayo. Ini. Ayo, kita Gimana? kapten kita kali ya. Jadi kita biasa ada teriakan dulu. Kita tes dari kapten barunya nih, kan Boleh. pasti banyak EVOS fans di luar sana pengen lihat. Iya. Jadi biasa kita ketegasan kapten kita. Iya, kita sebutin ada one team, one voice, one family, EVOS roar kayak gitu. Itu semua ada EVOS maknanya. Roar. One team, one fans, one family, One team, one EVOS. Voice, one One family. team, one voice, One family, one family, EVOS EVOS roar. roar. Oke. Oke. Siap yuk, bareng-bareng Rek, silakan. Ya. Dibimbing. 1, 2, 3. One team, one voice, one family, EVOS roar. Terima kasih semua. Thank you so much.